أشهد أن لا Suratul A'la ini adalah surat yang paling disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hampir tiap malam Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca suratul A'la. Bahkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca saat manusia berkumpul. Seperti hari Jumat dan juga sholatul Id. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis. Kana yutiru bisabbihisma rabbikal a'la. Beliau setiap malam ketika salat witir, maka beliau selalu membaca sabbihisma rabbikal a'la, kemudian qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad. Hampir setiap malam. Bahkan dalam surah atau dalam salat Id juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian besar membaca sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dibiasakan membaca setiap malam itu sebelum tidur. Beliau membaca tasbih. Karena permulaan surah Al-A'la ini dimulai dengan tasbih. Di sebelum tidur beliau minimalnya tasbih itu beliau merutinkan. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis, kana la yanamu hatta yaqra al-musabbihat wa yaqulu fiha ayatun khairun min alfi ayat. Terkadang beliau sebelum tidur membaca ayat-ayat yang dimulakan dengan tasbih. Seperti sabbihisma rabbikal a'la. Karena padanya ada ayat yang jauh lebih baik dibandingkan 1000 ayat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca terkadang di salat duhur. Sebagaimana hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri sabbihisma rabbikal a'la, rawahu Muslim. Terkadang beliau dalam salat duhur juga membaca sabbihisma rabbikal a'la. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim. Bahkan Nabi SAW ketika marah kepada Mu'adz, ketika dia mengimami kaumnya membaca Al-Baqarah, kemudian ada satu jemaahnya keluar karena tidak tahan dengan lamanya Mu'adz menjadi imam. Kemudian Mu'adz menyalahkan makmumnya dan mengatakan, engkau munafik. Kemudian sampailah kabar ini kepada Nabi SAW yang dimarahi Mu'adz dan mengatakan, afattanu ya Mu'adz, apakah engkau akan membuat fitnah wahai Mu'adz? Aina kunta an sabbihisma rabbikal a'la wadduha wa idas sama'un fatar. Kenapa kau tidak membaca sabbihisma rabbikal a'la saja, ataupun wadduha, ataupun idas sama'un fatar? Menunjukkan bahwa Nabi SAW juga menganjurkan membaca sabbihisma rabbikal a'la di salat Isya, karena Mu'adz ketika itu salat Isya. Taib, dan banyak lagi hadis-hadis seputar ini. Bahkan dalam hari Jumat juga Nabi SAW dikatakan membaca sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah yang sudah saya sebutkan. Mungkin malam ini kita akan membahas satu ayat saja, karena memang banyak pembahasannya. Tentang permulaan ayat surah Al-A'la ini bercerita tentang pentingnya sebuah tasbih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Tasbih itu diambil dari kata-kata at-tanzih. Tasbih itu maknanya tanzih. Tanzih itu artinya membersihkan. Seolah-olah Allah mengatakan nazzih rabbaka an kulli naqsin. Bersihkan Rabbmu dari setiap kekurangan. Jadi sabbihisma rabbikal a'la artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan Rabb kita dari setiap sifat-sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah kaidah yang disebutkan para ulama, kullu sifati naqsin fil makhluqi fal khaliqu aula bit tanazzuhi anha in kanat la taliqu bihi. Setiap sifat yang kurang bagi makhluk, maka bagi Khalik Allah Subhanahu wa taala lebih utama untuk ditiadakan. Kalau bagi makhluk saja sifat itu sifat kurang, maka bagi Allah Subhanahu wa taala harus lebih dibuang lagi sifat-sifat seperti itu. Kalau seandainya sifat itu tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak semua sifat yang kurang bagi makhluk itu kalau diterapkan kepada Allah ikut kurang pula. Ada sifat-sifat yang kurang bagi makhluk tapi kalau disematkan kepada Allah justru sempurna. Contoh umpamanya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala al-mutakabbir. Sifat Allah itu sombong. Bagi makhluk sombong ini tidak bagus. Sifat yang kurang bagi makhluk. Dan orang pun tidak suka orang sombong itu. Justru orang itu suka dengan orang yang memiliki kebalikannya, tawadhu. Kalau orang tawadhu kan orang suka. Tapi kalau orang sombong kan enggak suka. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang. Tidak ada makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyombongkan diri. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan kondisi sombong. Dan nanti pada hari kiamat orang-orang yang sombong di dunia itu akan dikecilkan badannya seperti seekor semut. Di tengah-tengah orang besar yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terseok-seok untuk menghindari kaki-kaki orang besar itu. Jadi ketika di dunia dia merasa besar, Allah kecilkan nanti pada hari kiamat, itu maksudnya. Makanya dahulu ada seorang ulama namanya Malik ibn Dinar rahimahullahu taala. Tiba-tiba di hadapannya lewat jenderal perang namanya Muhallib ibnu Abi Safra. Muhallib ibn Abi Safra. Seorang jenderal perang. Ma'ruf, ya, dikenal. Kata Malik ibn Dinar ini, karena cara jalannya Muhallib ini seolah-olah cara jalan orang yang sombong. Makanya kemudian ditegur. Ma hadza inna hadza mishyatu yubghiduha Allah. Apa-apaan kau berjalan ini? Jalan seperti itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhallib ini karena merasa jenderal, dia ngomong kepada Malik ibn Dinar, "Ala ta'rifuni?" Kamu sembarang saja ngomong kepadaku seperti itu. Tidakkah kau tahu siapa aku? Nah, gitu. Dia jenderal, satu ulama pula. Maka kata Malik ibn Dinar menasihati, bahkan aku tahu siapa dirimu dengan sebenar-benar pengenalan. Kemudian kata Muhallib mengatakan, lalu siapa aku ini? Dikiranya mungkin Malik ibn Dinar akan mengatakan, ya kau seorang jenderal, kau orang yang sangat dihormati dalam pasukanmu. Ternyata bukan itu kata-kata Malik ibn Dinar. Apa kata Malik ibn Dinar? Ya, aku tahu siapa kamu. Alasta anta alladhi awwaluka nutfatan nadhirah wa akhiruka jifatan qadhirah wa antal an tahmilu adharah. Bukankah engkau yang dulu terlahir dari air mani yang sangat hina, dan kelak engkau ketika mati akan menjadi bangkai yang sangat busuk, dan sekarang engkau dalam badan membawa najis yang sangat kotor. Baru dia terdiam dan dia mengatakan, al-an araftani haqqal ma'rifah. Oh, terima kasih, kau sudah mengingatkan aku siapa aku. Dari sini menunjukkan bahwa
Sombong itu tidak disukai Allah. Tapi kalau Allah sombong, itu sudah wajar. Sesuatu yang kurang bagi makhluk, belum tentu kurang bagi Allah kalau sifat itu diletakkan kepada Allah. Tetapi secara kaidah umum, setiap sifat yang kurang bagi makhluk, kalau diterapkan kepada Allah, maka lebih kurang lagi, tidak boleh. Kecuali ada sifat-sifat yang terbalik tadi. Tapi yang jelas bahwa ketika Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la, hendaklah kita mensucikan Rabbmu yang maha tinggi ini, maksudnya di sini tasbih di sinilah at-tanzih, membersihkan setiap sifat-sifat Allah ataupun perbuatan-perbuatan Allah dari sifat dan perbuatan yang tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tasbih. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang tasbih, tasbih ini banyak sekali faedahnya. Mungkin di antara kita ada yang belum tahu tentang keajaiban tasbih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan beberapa keajaiban tasbih. Baru kita bentangkan soal tasbih ini lebih dalam lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang pertama, tasbih itu ucapan subhanallah yasilu ila ridha, bisa mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang banyak bertasbih, maka dia akan ridha hatinya. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita bukan hanya sekedar sabar, tapi dia bisa ridha. Karena tingkatan ridha itu tingkatan tertinggi dalam sabar. Sabar itu di bawahnya, ridha itu di atasnya. Seperti orang kena musibah. Ada orang bisa sabar, tetapi belum tentu bisa ridha. Nampaknya sabar, tapi kalau disentuh keluar semua isinya. Tapi kalau orang ridha, mau disentuh apapun, dia sudah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah, kalau Allah menghendaki, ya semua akan kembali kepada Allah. Dia akan ridha. Lah tasbih itu yasilu ila ridallahi azza wa jalla, akan mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang kedua, yu'inu 'ala sabri. Kata ulama, bisa menolong kita untuk bisa lebih sabar lagi dalam kehidupan. Makanya kenapa ketika Nabi SAW merasa sempit dadanya dengan perlakuan orang-orang Quraisy yang tidak mau menerima dakwahnya, apa kata Allah? Fasbir 'ala ma yaqulun fasabbih bihamdi rabbik. Apa kata Allah? Sabarlah terhadap apa yang mereka katakan kepada wahai Muhammad. Mereka mengatakan kau gila, mereka mengatakan kau penyihir, kau penyair, dan begitu seterusnya. Sabar saja, tidak perlu menjadikan sempit dadamu. Bagaimana cara melapangkannya? Fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah dengan memuji nama Rabb. Dari sini menunjukkan bahwa Allah iringkan kalimat sabar dengan tasbih, menunjukkan bahwa sabar itu bisa diraih dengan tasbih. Ini dua. Yang ketiga, secara umum tasbih itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ternyata kalau kita melihat tentang ayat perintah tentang zikir, tasbih ini disendirikan dari zikir. Seperti Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 42-43, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah dan perbanyaklah tasbih di pagi dan petang hari kalian. Bukankah ucapan tasbih itu bagian daripada zikir? Kenapa dikeluarkan? Seolah-olah di sini ada penyebutan zikrul khas ba'dal 'am. Ya. Disebutkan kalimat khusus setelah menyebutkan kalimat umum, menunjukkan bahwa tasbih itu ada keistimewaan tersendiri dari seluruh zikir yang ada. Sama ketika Allah menyebutkan tentang malaikat. Allah mengatakan tanazzalul malaikatu waruh.
di mana seluruh malaikat turun dan juga ruh. Ruh itu siapa? Jibril. Kan Jibril bagian daripada malaikat. Kenapa disendirikan? Menunjukkan bahwa Jibril ini bukan sembarang malaikat. Makanya dari sini ketika Allah keluarkan tasbih dari zikir, padahal dia bagian daripada zikir, menunjukkan bahwa tasbih ini bukan zikir biasa. Ketika kita mengucapkan subhanallah, 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 ini bukan zikir biasa. Ini zikir yang spesial. Kalau zikir saja Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa dengan zikir kepada Allah itu tenang hatinya, maka tasbih itu bukan hanya menenangkan hati, sampai kepada melembutkan hati. Jadi hati kita akan lembut lagi, bukan hanya tenang saja, lembut hati kita. Ini di antara faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat, bahwa tasbih juga termasuk maqasidut tauhid ataupun maqasidu ad-da'wati ilallah. Tujuan daripada dakwah kepada Allah, tujuan daripada tauhid terangkum dalam tasbih. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam dia hendak berdakwah kepada Firaun dalam surah Toha, kan Musa ini kan pelat ngomong. Dia tidak bisa ngomong fasih, Musa ini. Sementara dia punya abang namanya Harun. Harun ini fasih ngomongnya. Sehingga kemudian Musa meminta kepada Allah untuk dijadikan Harun itu wazirnya, teman dia dalam berdakwah. Bagaimanapun kalau berdakwah berdua kan lebih ringan. Karena apalagi Harun punya keistimewaan memiliki lidah yang fasih. Tidak sebagaimana Musa, ya, lidahnya kurang fasih. Makanya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan Harun sebagai wazirnya, teman dakwahnya, menterinya. Kemudian Nabi Musa menyebutkan tujuannya. Apa tujuannya? Disebutkan dalam surah Toha 33, kai nusabbihuka katsira wa nadhkuruka katsira, supaya aku bisa lebih bertasbih kepadamu ya Rabb, dan supaya aku bisa lebih mengingat dengan dimasukkannya Harun dalam dakwah. Menunjukkan bahwa alasan Musa itu supaya ketika dia menggabungkan Harun kepada dakwahnya akan lebih bisa menyukseskan dakwahnya, sehingga dia bisa banyak bertasbih kembali kepada Allah dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kata para ulama, tasbih itu termasuk maqasid at-tauhid. Kemudian yang nomor 5. Tasbih ini ikhwan adalah salah satu zikir yang bisa memberatkan timbangan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, 2 kalimat yang ringan di lisan, 2 kalimat yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan. Bukan hanya itu saja, dicintai Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, bacalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dulu pernah saya ceritakan, ada seorang syekh bercerita tentang seorang kakek. Kakek ini dia orang awam, bukan ulama, bukan thalabatul ilmi, orang awam. Tapi dia rajin ke masjid untuk sholat. Jadi suatu hari, tiba-tiba setelah sholat wajib, dia mendekati imam. Kemudian mengatakan, ya imam, ajarkan kepadaku satu ajaran yang diajarkan Nabi kepada kita, biar aku bisa mengamalkannya. Tiba-tiba imam sholat ini kaget kan itu. Tapi dia teringat dengan hadis ini. Dia mengatakan, kalau begitu dengarkan Nabi SAW bersabda kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Langsung ditangkap hadis ini, kemudian langsung dihafal sama kakek ini. Kemudian dia pulang. Subhanallah. Dia hanya menghafal satu hadis ini.
Tapi dia dakwahkan, dia amalkan dan dia dakwahkan hadis ini kepada semua manusia yang dijumpai dia. Datang ke kondangan kawin, dia ngomong di hadapan orang, Nabi bersabda, ada 2 kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, katakan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Masuk ke pasar, dia ceramah di hadapan orang-orang pasar, orang pasar, ada 2 kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, katakan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ketemu orang di jalan ngomong begitu. Pokoknya setiap ketemu orang dia sampaikan hadis ini. Pernah antum melakukan seperti ini? Yang ada malu antum. Tiba-tiba Allah takdirkan kakek ini jatuh sakit gara-gara ditabrak mobil. Masuk dia ke rumah sakit. 3 hari dia koma. Hari ketiga dia sadar. Kemudian keluarganya senang. Ketika dia sadar, yang pertama dipanggil bukan keluarganya. Aina dokter? Mana dokter? Oh, dokter langsung dipanggil, sibuk tuh dokternya. Kata dokter sambil pegang tangannya, iya kek, saya dokter. Kata kakek ini, ya dokter, Nabi bersabda, 2 kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, katakan dok, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, kemudian dia mati. Dia akhiri kematiannya dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Memberatkan timbangan dia. Karena tasbih ini ikhwatu fiddin, sekali lagi banyak keistimewaan. Ini baru sedikit yang saya ceritakan, masih banyak. Jadi dia bisa memberatkan timbangan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau Allah mencintai kita, apa yang terjadi? Nadahu Jibril. Allah akan panggil Jibril. Apa kata Allah? Ya Jibril, inni uhibbu fulana. Aku suka dengan si fulan. Maka Jibril mengatakan, ketika Allah mengatakan, ya Jibril, aku suka dengan si fulan, maka kau juga harus suka. Jibril langsung panggil semua malaikat. Dan mengatakan, wahai malaikat-malaikat Allah, Allah suka dengan si fulan, kalian juga harus suka dengan si fulan itu. Hanya mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Luar biasa. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, kalimat tasbih ini bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ajaib. Ya. Bisa menolak takdir. Disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang kisah Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, dia lari dari kaumnya karena merasa tidak beriman dengan dakwahnya, akhirnya dia murka kemudian ingin mencari daerah baru. Padahal belum diizinkan Allah. Tiba-tiba dia keluar, kaumnya pula tobat. Yunus tidak tahu. Ya. Ketika dia naik kapal, tiba-tiba kemudian kapal itu entah berantah berhenti sendiri di tengah lautan, terombang-ambing ombak. Kalau seandainya beban-beban kapal tidak diturunkan, maka akan terjungkirlah kapal itu dengan bahtera. Maka semua barang-barang dijatuhkan. Rupanya masih juga berat juga. Barang sudah tidak ada, tinggal orang. Akhirnya mereka pun saling mengundi siapa yang berhak untuk mencemplungkan dirinya supaya jangan mati semua. Maka setelah diundi, rupanya yang keluar Nabi Allah Yunus. Maka orang-orang tahu siapa Yunus. Jangan kau, yang lain saja. Dikocok lagi, tapi Yunus lagi yang keluar. Akhirnya Yunus sudah tahu bahwa ini adalah sudah takdir dia. Maka Yunus pun kemudian menerjunkan diri, rupanya sudah dihantar ikan besar dan melahapnya. Dan Yunus pun harus tinggal di perut ikan dengan 3 kegelapan. Gelap malam, gelap perut ikan, dan gelap dasar lautan. Harusnya secara takdir Yunus mati. Mana bisa orang hidup di perut bumi, oksigen dari mana? Kita nyelam saja bisa mati. Apalagi dalam perut ikan. Di kegelapan malam, di dasar lautan pula. Siapa yang menjadikan Yunus selamat? Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Tasbih. Yang menyebabkan Nabi Allah Yunus
kemudian diselamatkan dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dari kematian, adalah tasbih. Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Maka Yunus pun terus berdoa kepada Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanak, ini tasbihnya. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Makanya Allah mengatakan, kalau seandainya Yunus itu bukan termasuk ahli tasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka Yunus tidak akan dikeluarkan dari perut ikan itu sampai kiamat dibangkitkan. Kalau bukan karena dia ahli tasbih, bahasanya ahli tasbih, makanya dia diselamatkan. Ya, tasbih bisa menolak takdir. Bahkan kita tahu bahwa dahulu di zaman Bani Israel ada seorang nabi yang digigit oleh satu semut. Marah dia. Kemudian dia bawa obor api. Kemudian hendak dibakarlah itu satu kampung semut itu. Yang salah satu semut mau dibakar pula kampung semutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala utus malaikat menegur nabi tersebut. Maka kemudian malaikat ini mengatakan, "Anqarasatka namlatun ahlakta ummatan minal umami tusabbih," katanya. Kamu ini gimana? Hanya gara-gara satu semut yang menyakitimu, tiba-tiba kau mau membakar kampung semut yang mereka senantiasa bertasbih kepada Allah. Lihat bagaimana semut bertasbih. Makanya para talabatul ilmi, seperti antum ini sedang belajar, seluruh hewan-hewan lautan yang ada di perut lautan dan semua hewan-hewan semut yang ada di dalam lubangnya, mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehadiran kita di majelis taklim, karena mereka umat yang bertasbih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara faedah tasbih adalah bisa senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting, ikhwan. Karena sampai saja kemudian kita tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang luar biasa, ya, bahwa ketika seseorang itu mengucapkan subhanallah subhanallah, maka kalimat zikir itu akan berputar-putar mengelilingi arsy. Dan disebutkan dalam hadis Nuaim ibn Bashir, Rasulullah SAW bersabda, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbiha wa takbira wa tahlila wa tahmida." Sesungguhnya kalimat-kalimat zikir yang kalian lafadkan dari keagungan Allah, baik berupa tasbih subhanallah, baik berupa takbir Allahu Akbar, baik berupa tahlil la ilaha illallah, baik berupa tahmid alhamdulillah. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah orang mengucapkan kalimat itu, tidaklah seseorang di antara kalian suka bila ada amalan-amalan yang senantiasa disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat tasbih, kemudian takbir, kemudian tahlil, kemudian tahmid, mereka akan berputar-putar haulal arsy lahunna dhawi kadawawi nahli. Kata Nabi SAW, maka kalimat itu akan berputar-putar mengelilingi arsy Allah, dan kalimat-kalimat zikir tersebut mengeluarkan suara seperti suara lebah menyebut-nyebut nama orang yang sedang menyebut-nyebut nama Allah di sisinya. Nah, jadi kita diingatkan terus dengan Allah dengan zikir itu. Jadi kalimat itu akan berkeliling-keliling. Kalau antum baca subhanallah, maka kalimat ini akan naik ke langit. Kalau antum membaca alhamdulillah, la ilaha illallah, kalimat-kalimat ini akan berputar-putar di arsy. Kemudian akan menyebut-nyebut nama orang yang sedang berzikir di hadapan Allah, mengingatkan kita kepada Allah. Bahkan yang lebih hebat lagi, kalau antum memperbanyak tasbih, satu kalimat tasbih itu seolah-olah antum telah berinfak dengan gunung emas.
Disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari sahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Man halahul lailu an yukabidahu au bakhila bil mali an yunfiqahu au jabuna anil adwi an yuqatilahu falyukthir min subhanallah wa bihamdihi fa innaha ahabbu ilallah min jabali dhahabin yunfiquhu fi sabilillahi azza wajalla. Lihat kata Rasul, siapa yang dicegah oleh istirahat malamnya sehingga dia tidak bisa sholat malam, atau kebakhilannya sehingga dia tidak mau berinfak, atau ketakutannya sehingga dia tidak mau berjihad perang, maka hendaklah perbanyak ucapkan subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan dengan segala pujian milik Allah, karena yang demikian itu lebih disukai Allah dari gunung emas yang engkau infakkan di jalan Allah. Kalau kita membaca subhanallah, subhanallah, kata Rasul, itu lebih baik daripada gunung emas yang engkau infakkan di jalan Allah. Kalimat tasbih saja. Dan siapa juga yang punya gunung emas? Ya. Kalaupun antum dapat gunung emas, sudah rebutan. Taruhlah kemudian antum punya gunung emas, kemudian diinfakkan, itu tidak lebih baik dibandingkan antum memperbanyak tasbih. Bahkan tidak ada satupun doa orang yang memperbanyak tasbih kecuali dikabulkan. Di zaman Imam Ahmad ini ketika dia keluar dari penjara sudah tua, ya kan? Karena dia kan bolak-balik masuk penjara Imam Ahmad. Jadi dia ingin mengunjungi satu kawannya, tapi tempatnya nun jauh di sana. Ya, dia harus mengadakan safar. Maka dia pun kemudian mengambil bekalnya, sudah tua, tapi Imam Ahmad pun diberikan kekuatan fisik. Walaupun sudah tua itu diberikan kekuatan fisik. Dia berjalan, ingin berkunjung kepada temannya. Dan ingat, itu sebuah amal soleh. Kalau antum berkunjung kepada kawan, tidak ada niat kecuali silaturahim. Bukan karena bisnis. Bukan karena ingin pinjam uang apalagi. Enggak. Ya betul-betul kita ingin berkunjung lillah. Maka 70.000 malaikat akan mengiringi antum dari belakang. Makanya Imam Ahmad ini ingin mengunjungi saudaranya, kawannya, lillahi ta'ala karena Allah. Allah takdirkan di tengah jalan, dia pun kemudian kemalaman. Dia harus menginap. Terpaksalah dia mencari masjid untuk menginap kan itu. Penginapan zaman dulu ya masjid, mau kemana? Rupanya ada teras masjid, dia tidur di situ. Rupanya penjaga masjid ini mencurigai. Imam Ahmad itu imam dunia terkenal, tapi terkenal karyanya. Terkadang karyanya dikenal, orangnya tidak tahu. Sehingga dikira itu bukan siapa-siapa, sama takmir masjidnya diusir. Tidak boleh tidur di situ. Terpaksalah Imam Ahmad mencari pohon, kemudian tidur di bawah pohon. Rupanya depan masjid itu ada khobbaz. Khobbaz itu artinya tukang roti, penjual roti. Anak muda. Jadi kasihan kok ada kakek-kakek di situ tidur di bawah pohon, ditawarkanlah bagaimana kalau dia nginap di rumahnya. Diajaklah Imam Ahmad dengan senang hati, udah tua. Kemudian dia melihat khobbaz itu, tukang roti itu. Imam Ahmad takjub, kenapa? Sambil kerja itu, lisannya tidak pernah berhenti untuk mengucapkan subhanallah, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah. Pokoknya tasbih dan istighfar itu tidak lepas dari lisannya. Kita saja kalau kita zikir terus-terusan kan capek juga kan itu. Antum baca subhanallah, subhanallah, berapa jam antum sanggup? Lidah pun dah kering. Pasti ada berhentinya kan? Ini tidak. Mulai dari kerja sampai subuh, lisannya terus ngomong. Imam Ahmad nih heran. Kok bisa dia berzikir seperti itu? Sampai tidak tidur Imam Ahmad itu karena takjub dengan anak muda itu. Akhirnya ditanyalah sama Imam Ahmad itu. Bagaimana engkau bisa melakukan itu? Apa kata anak muda ini? Karena sudah terbiasa wahai Imam. Setiap hari aku sudah melakukan seperti ini. Jadi zikir itu sudah jadi kebiasaan dia. Orang kalau sudah biasa kan nggak akan capek kan itu. Udah biasa dia mengucapkan subhanallah, astagfirullah, subhanallah. Udah biasa. Imam Ahmad mengatakan, anak muda kan tidak tahu kalau itu Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, apa barokah zikir dengan memperbanyak tasbih dan istighfar itu? Apa manfaatnya?
Maka anak muda ini mengatakan, demi Allah, tidaklah aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali diijabah, kecuali satu doa yang belum diijabah. Semua doa yang kupanjatkan semua dikabulkan Allah, kecuali satu, katanya. Imam Ahmad heran. Apa yang satu itu? Maka anak muda ini mengatakan, begini wahai fulan, wahai bapak tua, sesungguhnya aku sangat mencintai seorang alim min ulama'id dunia. Dia sedang dipenjara sekarang. Aku sangat takjub dengan karya-karyanya. Aku ingin belajar kepadanya, tapi karena kesibukanku aku tidak bisa menjumpai dia. Jadi Imam Ahmad heran, siapa orang yang kau jadikan panutan itu sehingga kau menjadi ahli ibadah seperti ini, kan? Anak muda ini mengatakan namanya Ahmad ibn Hanbal. Rupanya di situ Imam Ahmad. Kata Imam, demi Allah, doamu sudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah Ahmad ibn Hanbal. Itulah buah barokahnya dengan memperbanyak zikir kepada Allah, kan? Cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum punya cita-cita belum dikabulkan, perbanyak zikir, perbanyak tasbih, istighfar, tahlil, tahmid. Insyaallah, siapa yang ingat Allah, maka Allah ingat kita. Siapa yang lupa dengan Allah, Allah pun lupa dengan kita. Udzukurullaha yadhkurukum. Ingatlah Allah, Allah ingat kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara faedah tasbih adalah mukaffiratudz dzunub, bisa menggugurkan dosa. Kita ini setiap hari, ikhwan, dengan adanya medsos di depan saya ini, setiap hari antum berdosa mata antum. Setiap hari. Entah berapa kali mata antum memandang aurat itu di handphone itu. Baik di YouTube, baik di IG, baik di Facebook, kan gitu ya. Terkadang baik di TikTok, ada yang men-TikTok kan. Kita sering niatnya itu tujuannya mungkin dengar berita. Entah kenapa tiba-tiba nampak pula ada gambar-gambar sur gitu kan. Beritanya ditinggalkan, itu pula yang ditengok. Boleh jadi tidak ditengok, tapi sekilas pandang. Itu dosa kecil. Tapi kalau setiap hari kan bisa besar itu. Karena tidak ada dosa kecil yang ditumpukan kecuali jadi besar. Dan tidak ada dosa besar kalau antum digempur dengan istighfar, kan begitu. Kata Nabi SAW, man qala subhanallah wa bihamdi mi'ata marratin hutat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri wa fi riwayatin akthar min zabadil bahri. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya, walaupun dosa antum itu sebanyak buih di lautan atau lebih banyak daripada buih di lautan. Berbiasa, ikhwan. Siapa yang bisa menghitung buih lautan? Tidak ada yang bisa menghitung buih lautan. Bahkan kata Rasul, lebih banyak daripada buih lautan. Seandainya dosa kita lebih banyak dari buih lautan, tetap diampuni. Tentu yang dimaksud di sini dosa-dosa kecil maksudnya. Bukan dosa-dosa besar, karena dosa besar harus dengan taubatan nasuha. Tapi kan setiap hari kita memandang aurat, ya. Antum ke pasar, antum di jalan, lihat wanita-wanita itu. Kan nampak auratnya, entah tertampak, entah keenakan nampak, nah, macam-macam kan orang itu. Kalau tak cantik mungkin ya tertampak lah. Kalau cantik makin ditampak-tampak. Gitu ya kan. Betapa banyak dosa kita setiap hari, yang dari handphone, yang di dunia nyata, yang di pasar, yang di mall. Nah ini kan dosa kecil. Makanya Umar bin Khattab tadi saya sudah katakan, tidak ada dosa kecil kalau dikumpulkan ya besar juga gitu maksudnya. Tapi itu bisa dihapuskan dengan memperbanyak tasbih. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga lebih daripada itu, bahwa tasbih ini sebab mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang akan mudah mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala disebabkan dengan memperbanyak tasbih. Nabi Zakaria, mungkin sebagian antum sudah dengar ceritanya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta anak. Dia sudah tua, istrinya mandul. Ketika dia melihat Maryam dalam mihrabnya memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla dan beribadah,
kemudian tiba-tiba dapat karomah, ada makanan, maksudnya buah-buahan di musim dingin pula ada di musim panas, atau ada buah-buahan di musim panas pula ada di musim dingin. Kata Zakaria, kalau ini terjadi kepada Maryam, bukan mustahil Allah pun bisa memberikan keturunan kepadaku. Akhirnya kemudian Zakaria mulai meniru Maryam. Apa itu? Memperbanyak ibadah di mihrabnya, seraya berdoa kepada Allah agar minta diberikan keturunan. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Kemudian ketika datang malaikat memberi kabar bahwa dia akan memiliki keturunan dengan nama yang tidak ada sebelumnya, yang diberi nama oleh dia, namanya Yahya. Zaman itu nggak ada Yahya, kecuali Zakaria saja yang memberi nama Yahya. Kalau sekarang banyak Pak Yahya, di mana-mana ada Pak Yahya. Dulu nggak ada nama Yahya kecuali putra Zakaria saja. Kemudian Nabi Zakaria mengatakan, qala rabbi ij'al li ayah. Ya Rabb, sekarang berikan tanda-tandanya kalau memang aku akan punya turunan. Seperti apa tanda-tandanya? Maka Allah mengatakan, qala ayatuka alla tukalliman nas salasata ayyamin illa ramza. Tandanya kalau istrimu hamil, maka tiba-tiba kau akan bisu. Kau tidak akan bisa ngomong selama 3 hari. Kau hanya bisa mengisyaratkan dengan mata, dengan telinga, dengan dahi, dengan tulisan. Pokoknya kau akan susah ngomong. Kalau engkau kemudian merasa susah bicara dan itu selama 3 hari, itu istrimu lagi hamil. Itu tandanya. Kemudian di ujung ayat Allah katakan apa? Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Maka ingatlah terus Rabbmu dan banyak-banyaklah bertasbih di waktu pagi dan petang. Kata ulama tafsir, di antara sebab dikabulkannya Nabi Zakaria punya keturunan karena dia memperbanyak tasbih dan zikir. Ya, ini rizki. Sesuatu yang mustahil bagi kita kan? Rupanya mungkin pula bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya tadi memperbanyak zikir, terutama tasbih. Dan itu juga dijelaskan dalam nasihat Nuh alaihi salatu wassalam. Suatu ketika Nuh sebelum wafat, itu kan mengumpulkan putra-putranya. Dikumpulkan putra-putranya. Kemudian Nuh mengatakan kepada anak-anaknya, aku wasiatkan kepada kalian dengan 4 perkara. Yang 2 kuperintahkan, yang 2 kularang. Adapun yang 2 kuperintahkan, jangan lupa dengan kalimat la ilaha illallah. Sebab kalau seandainya kalimat itu ditimbang di satu neraca, kemudian 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ditimbang di neraca satunya, maka la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Ini satu. Kemudian yang kedua, kata Nuh alaihi salatu wassalam, ya pertama, la ilaha illallah. Kemudian menjelaskan tentang keutamaannya. Kemudian yang kedua, wa subhanallah wa bihamdi. Wasiat yang kedua kata Nuh, jangan lupa membaca subhanallah wa bihamdi. Apa faedahnya kata Nuh? Fa innaha salatu kulli syai'in wa biha yurzaqul khalqu. Kata Nuh alaihi salatu wassalam bahwa ucapan subhanallah wa bihamdi adalah doa setiap makhluk yang Allah ciptakan. Dan dengan sebab itulah makhluk diberikan rizki Allah. Dengan subhanallah bihamdi itu sebab itulah Allah kasih rizki. Karena tasbih ini ikhwan, semua bertasbih. Nanti saya akan sebutkan dalil-dalilnya. Malaikat bertasbih, lautan bertasbih, semut bertasbih, bahkan petir juga bertasbih. Semua yang diciptakan Allah itu semua bertasbih. Kita masih menjelaskan keutamaannya dulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga selain juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tasbih itu bisa menghilangkan keperitan dunia. Siapa di antara kita yang tidak pernah terkena masalah? Pasti di antara kita banyak masalah. Ada yang karena hutang dia masalah, kan itu. Ada yang karena keluarga. Mungkin masalah dengan pasangan, mungkin masalah dengan anak-anak, ya kan? Mungkin masalah di kantor, mungkin masalah di jalan. Masalah itu tidak akan ada hentinya. Selesai ini,
datang yang lain. Karena memang dunia ini tempat ujian. Tetapi bagaimana solusinya supaya kita keluar daripada masalah itu? Maka di antaranya adalah dengan cara bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya jelaskan dalilnya. Ketika Nabi SAW ditimpa masalah yang luar biasa dari kaumnya, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun, kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Dan sungguh kami tahu dadamu menyempit wahai Muhammad karena ucapan orang-orang kafir itu. Tetapi perbanyak tasbih dengan memuji Rabbmu dan teruslah kau sujud kepada Allah. Perintah yang pertama kepada Rasul sebelum disuruh untuk memperbanyak sujud apa? Tasbih dulu kan. Suruh memperbanyak tasbih supaya lapang dadamu. Apa yang diucapkan mereka itu nanti akan menjadi sebuah kelapangan. Terkadang kan ada orang yang mungkin disakiti orang dengan ucapannya, itu dendamnya 7 turunan. Ya. Ada orang itu kan begitu, disakiti, digibah, difitnah, sudah kayaknya dunia ini kelam begini. Tetapi supaya kita dikeluarkan dari itu, perbanyak tasbih. Ini salah satu manfaat tasbih. Makanya kata Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Tafsir As-Sa'di, ketika beliau memberikan catatan kepada ayat ini, apa kata beliau? Aktsir min dzikrillah wa tasbihihi wa tahmidihi was salati fa inna dzalika yuwassi'u sadra. Perbanyak oleh kamu zikir kepada Allah, kemudian bertasbih, bertahmid dan salat, dan itu bisa melapangkan dada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga tasbih ini adalah ucapan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tasbih ini adalah ucapan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu an. Nabi SAW pernah ditanya, ayyul kalami afdal? Rasul, kalimat yang paling afdal itu apa? Yang diucapkan manusia. Maka Nabi SAW mengatakan, inna ahabbal kalam ilallah subhanallah wa bihamdi. Sesungguhnya tidak ada ucapan yang lebih dicintai Allah melebihi antum mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Itu ucapan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, orang kalau cinta itu pasti dengan memperbanyak penyebutannya kan. Kalau antum cinta istri, enggak akan disebut tuh istri tetangga. Enggak akan disebut. Yang disebut ya istri antum saja karena antum cinta. Kalau ada antum berdua ngomong sama kawan atau bertiga, kemudian memuji istrinya, pasti antum, oh enggak, istri saya lebih pandai. Karena cinta. Artinya orang cinta itu man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Siapa yang mencintai sesuatu pasti akan memperbanyak untuk menyebut-nyebut sesuatu itu. Karena di mata orang yang sedang jatuh cinta, tidak ada orang lain kecuali dia. Ingat kisah Laila Majnun? Ya kan? Yang sudah saya ceritakan. Jadi ada seorang wanita namanya Laila. Wanita cantik. Jatuh cinta dengan si Majnun. Majnun ini namanya Majnun, gila. Saking cintanya jadi gila. Ya. Dia hendak melamar, ditolak. Diusir. Akhirnya dia pergi ke hutan. Sampai di hutan kelaparan. Kemudian dia berburu kijang menjangan. Dipanah sama dia. Kemudian kena pula kakinya, robohlah kijang itu. Kemudian didekati. Ketika mau diambil pisau dan mau digorok, ditatap pula mata kijang itu. Kata dia, subhanallah, mata kijang kok sama dengan mata Laila? Katanya. Dilepas kijang itu. Itulah makanya Majnun itu. Lihat, orang cinta itu bisa jadi gila. Lapar padahal dia. Bisa loh dilepas. Makanya sejak itulah dia disebut Majnun. Makanya ada Laila Majnun. Itulah Majnun, gila itu. Ya, udah lapar-lapar, kena pula dilepas gara-gara mata kijangnya mirip dengan mata Laila. Itulah orang cinta kayak gitu, ikhwan. Mabok dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang cinta dengan Allah, maka perbanyak zikir dengan Allah. Dan tidak ada kalimat yang paling dicintai Allah kecuali subhanallah wa bihamdi, kata Rasulullah. Inna ahabbal kalam ilallahi subhanallah wa bihamdi, kata Rasul. Sesungguhnya tidak ada kalimat yang paling dicintai Allah kecuali subhanallah wa bihamdi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga di antara keistimewaan tasbih adalah tasbih ini adalah kalimat yang khairun minad dunya wa ma fiha. Seandainya dunia yang banyak macam-macamnya ini, ada rumahnya, ada gedungnya, ada tanahnya, ada perhiasannya, itu dibandingkan dengan tasbih, maka dunia itu tidak ada apa-apanya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, seandainya la an aqula subhanallah wa bihamdi, seandainya aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kata Rasul, seandainya aku katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu, lebih baik bagiku dibandingkan cahaya matahari. Cahaya matahari ini cahaya yang bisa mengelilingi bumi, kawan. Kalau tidak ada matahari, apa gunanya dunia? Gelap, ya kan? Untuk apa dunia itu? PLN mana yang bisa kemudian menerangi bumi 24 jam kalau tidak ada matahari? Artinya di sini kinayah bahwa ucapan tasbih itu lebih baik dibandingkan dunia dan isi. Karena Rasul mengibaratkan lebih baik dibandingkan matahari terbit dari mulai terbit sampai terbenam. Kemudian juga di antara keutamaan tasbih adalah tasbih itu simatu ahlil iman. Itu ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surah Nur ayat 36-37. Fi buyutin adinallah an turfa wa yudhkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar. Di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diangkat, maksudnya di masjid-masjid, diizinkan oleh Allah untuk diangkat namanya, kemudian disebut-sebut namanya dengan cara zikir, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asr. Maka orang-orang yang beriman senantiasa mereka bertasbih di pagi dan petang hari mereka. Menunjukkan bahwa tasbih, orang yang mempunyai tasbih itu bagian daripada simatu ahlil iman, ciri orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga di antara keutamaannya adalah kasbu hasanatin katsiratin fi awqatin yasiratin. Membaca subhanallah bihamdihi ini sama dengan antum berniaga, modalnya kecil tapi untungnya besar. Modalnya mungkin 100.000, untungnya pula 100 juta. Enak gak tuh? Enak lah. Untuk bisnis modalnya cuma 100.000, untungnya pula 100 juta. Mana ada perniagaan yang seuntung ini? Lihat kata Nabi SAW dari hadis Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kami duduk-duduk bersama Nabi SAW. Apa kata Rasul? Ayak jazu ahadukum an yaksiba kulla yaumin alfa hasanah. Lemahkah kalian dalam setiap hari kalian mendapatkan 1000 kebaikan? Sahabat berpikir, macam mana 1000 kebaikan? Kalau sholat 1000 kali sholat, siapa yang tahan? Kalau puasa 1000 hari, ini kan hitungannya 1 hari. Puasa macam mana puasa? Ya harus 1000 kali puasa kan gitu ya. Jadi pandangan para sahabat seolah-olah harus banyak ibadah untuk mendapatkan 1000 kebaikan itu. Kemudian sahabat ini bertanya, bagaimana caranya? Dalam 1 hari kita mendapatkan 1000 kebaikan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, yusabbih mi'ata tasbihatin fayuktab lahu alfa hasanah. Cukup engkau bertasbih 100 kali, maka dicatat di sisi Allah 1000 kebaikan. Bayangkan bandingannya. Kita cuma 100 kali, tapi balasannya 1000. Ibaratnya saya contohkan tadi, antum modalnya 100.000, dapatnya pula juta-juta kan begitu. Ini menunjukkan juga keutamaan apa? Membaca subhanallah wa bihamdihi, tasbih kepada Allah. Dan yang terakhir, bahwa kalau ingin menanam tanaman di sorga, kita ingin nanam sekarang ya di sorga, apa bisa? Dengan cara apa?
Kata Nabi SAW, "Man qala subhanallah wa bihamdi, ghurisat lahu bihi nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang mengucap satu kali saja subhanallah wa bihamdi, itu antum sudah menanam satu pokok kurma di surga. Padahal pokok kurma ini antum punya satu saja di samping rumah berbuah, viralnya luar biasa. Ya kan? Boleh jadi antum pagar, siapa yang nengok suruh bayar. Itu ya kan? Ya. Itu satu pokok kurma berbuah lagi. Ini kurma surga, jangan dibandingkan dengan kurma dunia. Jadi kalau kita ingin bercocok ladang di surga itu, perbanyak zikir. Karena itu girasnya. Cara menanamnya itu dengan cara zikir. Kita akan diberikan tanaman macam-macam tuh. Ya, di surga kelak. Dan semua bermanfaat bagi kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di antara keutamaan tasbih. Baik. Tasbih ini juga diajarkan oleh Nabi SAW dalam beberapa tempat yang harus kita baca. Seperti contohnya dalam solat saja. Dalam iftitah solat itu ada juga lafaz yang diajarkan Nabi SAW, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu salah satu juga doa iftitah kan. Selain Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kan. Wajjahtu wajhali alladzi fataras samawati wal ardh, atau yang lainnya. Lah salah satunya adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Di sini Allah memulai, Rasul mengajarkan dengan membacakan satu tasbih di permulaannya. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Kemudian juga dibaca ketika inda qiraati ayatin fiha tanzihullah. Bahkan disunahkan kalau ada orang membaca Al-Quran, umpamanya sabbihisma rabbikal a'la ini. Ya, ada orang baca di samping kita sabbihisma rabbikal a'la, maka Rasul menyunahkan apa? Subhanallah. Jadi kalau ada orang baca di samping kita, baca Quran ya, pas yang dibaca itu ayat tasbih, nah, kita juga menjawab dengan subhanallah, maha suci engkau. Ya. Kemudian juga tasbih juga digunakan dalam sholat itu ketika kesalahan imam. Apabila imam salah kan, nah, maka bagi laki-laki membaca tasbih, bagi perempuan cukup dengan tepukan tangan seperti ini, ya kan? Tapi kalau laki-laki subhanallah. Kemudian juga ruku dan sujud jelas. Dalam ruku subhana rabbiyal azim, dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Kemudian juga Nabi SAW bertasbih setiap selesai sholat. Di antara zikir-zikir yang diajarkan, bertasbih 33 kali kan. Bertahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, digenapkan dengan la ilaha jadi 100. Jadi tasbih juga dibaca dalam rangka zikir setelah sholat. Kemudian juga tasbih kita baca ketika kita mendengar suara petir. Kalau ada kilat, ada petir, hujan lebat gitu ya. Kemudian nampak kilat, kemudian ada petir yang menyambar gitu ya, menggelegar, maka disunahkan membaca apa? Subhanallah. Kemudian juga ketika takjub. Ya, ketika takjub juga sama. Ketika takjub antum melihat pamannya ada, antum jalan kemana gitu, nengok pemandangan kok indah sekali, maka antum disunahkan mengucapkan subhanallah. Kemudian juga ketika ditunjukkan kepadanya azamat Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ada anak ini cerdas sekali, padahal masih kecil, hafal Quran. Ya kan? Ini luar biasa, ini kan keagungan Allah namanya kan. Nah, kita katakan subhanallah. Anak ini kok bisa seperti itu? Ya, ini juga disunahkan membaca subhanallah. Termasuk juga subhanallah dibaca ketika sebelum tidur. Berapa kali? 33 kali. Sebagaimana nasihat Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu dan Fatimah kan. Ketika Fatimah meminta pembantu kepada Nabi SAW, ketika itu Rasul kan baru pulang dari perang, dapat pula tawanan budak. Lah Fatimah ingin minta satu, karena dia lelah. Dia cari kayu sendiri, dia masak sendiri, pokoknya lelah, anak pula banyak gitu ya. Dia ingin pembantu. Tapi Rasul mengatakan, wahai Fatimah, wahai Ali, maukah ku ajarkan beberapa kalimat, baca sebelum tidurmu, itu lebih baik daripada pembantu.
Kemudian kata Rasul, tasbihlah 33 kali. Tahmidlah 33 kali, takbirlah 34 kali. Baru kau tidur. Itu lebih baik dibandingkan engkau mendapatkan pembantu. Nah, coba antum praktekkan ke istri antum. Kalau istri antum kelelahan, bang, cari pembantu. Sini. Ya. Nabi ngomong, ada kalimat lebih baik dibandingkan pembantu. Milih mana? Kira-kira milih mana? Milih dua-duanya banget. Gitu. Taib. Kemudian juga disunahkan ketika intibah minan naum. Ketika seseorang terbangun dari tidur juga disunahkan membaca subhanallah. Kemudian juga disebutkan juga ketika al-istiwa ala al-markub. Antum naik di atas kendaraan, antum baca subhanallah. Bahkan ketika antum berjalan di kendaraan, kalau menanjak antum disuruh takbir, Allahu Akbar. Ya. Kalau nurun disuruh tasbih subhanallah. Semua maha suci Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga indal kusuf, indal qarab, ya, ketika salat gerhana, ketika sedang banyak kesulitan, tadi sudah saya jelaskan, termasuk juga selesainya majelis ta'lim. Apa doanya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, belum selesai. Ya. Jadi intinya bahwa itu juga termasuk disuruh tasbih. Ya, setelah antum baca majelis tasbih. Justru dengan tasbih itu, karena kita tidak tahu, mungkin kalau antum begini kan tidak aktif ya, pasif, saya aja ngomong. Tapi kalau antum berkumpul di luar, ngobrol di warung, ya, berempat, berlima gitu, kan saut-sautan. Terkadang kan ada kumpul itu dalam rangka rapat, dalam rangka main-main saja, dalam rangka kumpul-kumpul. Terkadang adalah kalimat-kalimat itu yang menyinggung. Kita tidak tahu, entah ketika ngobrol itu tonggibain orang, ya, tahu-tahu menghina orang. Makanya supaya antum keluar dari majelis itu tidak punya dosa, itulah ada namanya kafaratul majlis. Maka disebut kafarah itu untuk menghilangkan dosa di majelis itu. Karena kalau orang sudah bermajelis itu macam-macam omongannya di situ kan. Entah tidak sadar ngomongin orang, menghina orang, entah yang di situ pula tersinggung kan. Maka sebelum pergi baca, ya, kafaratul majlis, supaya keluar itu sebagaimana masuk yang tidak punya dosa. Jangan pula masuk tak punya dosa, keluar pula banyak dosa gitu maksudnya. Makanya ada namanya kafaratul majlis. Lah kafaratul majlis itu salah satu kandungannya adalah tasbih. Karena dimulai dengan tasbih itu. Menunjukkan, dan tadi saya sudah katakan bahwa tasbih itu bisa menggugurkan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kalau kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, tasbih ini Allah Subhanahu wa taala sampai menyebut dalam tatanan bahasa Arab, ada yang dalam bentuk fi'il madhi, ada yang dalam bentuk fi'il mudhari, ada yang dalam bentuk fi'lul amr, ada juga yang dalam bentuk masdar. Coba bayangkan. Semua kata kerja ada. Ya. Contoh umpamanya, kata kerja yang fi'il mudhari umpamanya ya. Contohnya banyak dalam Al-Qur'an seperti yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh al-malikul quddus. Ya kan, dalam surah Al-Jumu'ah itu. Allah mulai dengan fi'il mudhari yusabbih. Ataupun dengan kalimat masdar. Subhanakallah. Subhanallah. Itu masdar artinya. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau dalam bentuk fi'il madhi, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim, surah Al-Hadid. Atau dalam bentuk perintah seperti yang kita sedang kaji ini, sabbih, ya, itu perintah namanya kan, sabbih, bertasbihlah engkau. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai menyebutkan kalimat tasbih dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ada yang mengatakan sampai 900 kali. Kalimat tasbih diulang-ulang dalam Quran itu. Saking banyaknya, saking pentingnya kalimat tasbih. Sampai ada dalam bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, ada juga dalam bentuk masdar gitu ya.
Karena saya katakan tadi keutamanya sudah saya jelaskan secara global tadi. Baik. Kalau kita melihat tentang alam semesta ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa semua makhluk itu bertasbih kepada Allah. Allah bertasbih untuk dirinya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah As-Saffat ayat 180, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Di sini Allah bertasbih kepada dirinya sendiri. Ya. Kemudian para malaikat bertasbih. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Malaikat itu bertasbih siang dan malam, tidak bosan. Jadi tasbih itu ucapan malaikat. Zikirnya malaikat setiap hari. Siang malam tidak berhenti. Kemudian juga tasbih juga adalah ucapan para nabi. Seperti umpamanya Nabi Musa ketika meminta untuk melihat Allah. Apa kata Musa? Angdur ilaika ya Rabb. Tolong tampakkan wajahmu kepadaku ya Rabb. Apa kata Allah? Lantarani. Kau enggak bisa melihat wahai Musa. Tapi kalau kau maksa, lihat gunung itu. Fasaufa kalau engkau melihat gunung itu tidak bergempa, maksudnya diam saja, tidak hancur, fasaufa tarani, engkau akan melihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Allah katakan ketika Allah betul-betul menampakkan kepada gunung Sainai itu, hancur gunung batu itu. Fasara Musa sa'iqam. Musa pun terpental kemudian pingsan. Setelah dia bangun, apa kata Musa? Tubtu ilaika. Musa mengatakan, Subhanaka tubtu ilaika. Maha suci engkau ya Rabb, aku taubat kepadamu. Gak akan minta lagi untuk engkau tampakkan kepada aku. Lihat, Musa menyebut Subhanak. Begitu juga tadi kisahnya Nabi Yunus kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin. Itu zikirnya para nabi. Tasbih itu zikirnya para nabi. Zikirnya para rasul. Termasuk juga gunung-gunung, termasuk juga binatang-binatang, burung-burung, semua bertasbih kepada Allah. Dan itu Allah mengatakan, wasakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayra. Dan kami tundukkan kepada Daud gunung-gunung yang bertasbih dan juga burung-burung yang bertasbih. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tasbihnya ar-ra'du. Petir kilat itu bertasbih. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi. Dan petir itu bertasbih kepada Allah dengan senantiasa memujinya. Bahkan penduduk sorga juga bertasbih. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Ini penduduk sorga mengatakan subhanakallahumma, bertasbih. Termasuk juga semua yang diciptakan Allah bertasbih. Dan itu Allah mengatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi bertasbih. Kalau orang senantiasa bertasbih, orang itu tidak mungkin melakukan kemaksiatan. Bumi yang kita pijak bertasbih. Kita pula di atas bumi bertasbih. Jadi kalau seandainya Allah perdengarkan nih, semua makhluk itu, ayam sedang bertasbih, kemudian kodok sedang bertasbih, kambing bertasbih, peliharaan antum lah kucing-kucing itu bertasbih, maka antum akan dengar suara mereka membacakan subhanallah. Kalau diperdengarkan itu. Karena secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa im min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu itu bertasbih, tapi kau tak paham tasbih mereka, kata Allah. Jadi semua makhluk ini bertasbih, menunjukkan bahwa tasbih ini luar biasa. Baik, kita masuk pada pembahasan. Ini tadi mukadimah, ya, ya, tapi kita sudah ngantuk. Ini pembahasannya di sini. Ya. Jadi kalimat tasbih itu, apa yang ditasbih? Apa yang ditanzih? Apa yang dibersihkan sebenarnya? Membersihkan Allah dari apa? Sehingga demikian hebatnya kalimat tasbih itu. Apa yang dibersihkan dari Allah Subhanahu wa taala? Pertama, secara bahasa, tasbih itu diambil dari as-sabhu. Sabhu itu, antum pernah dengar bahasa as-sibah. Kalau orang berenang, dalam bahasa Arab disebut sibahah namanya. Itu renang. Jadi sabhu itu artinya taharrak, gerak. Kalau disebut sabbaha filma artinya dia sedang renang.
Kalau sabbaha fil hawa, artinya dia sedang terbang. Kalau sabbaha fil ardi, artinya dia sedang masya berjalan. Jadi sabbaha itu artinya gerak. Bergerak. Ketika lisan kita bergerak-gerak, dan isinya adalah tanzihulillah, berusaha membersihkan Allah dari setiap sifat-sifat yang kurang, berarti kita sedang bertasbih. Ya, menggerakkan kalimat subhanallah, 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 begitu maksudnya. Dan membersihkan Allah itu dari 4 perkara. Kenapa kita harus bertasbih? Karena ada 4 perkara yang harus kita bersihkan dari Allah. Pertama, membersihkan zatnya. Kita bersihkan Allah secara zatnya dari setiap sifat yang tidak layak untuk disematkan kepada Allah. Dari setiap sifat yang tidak layak disematkan kepada Allah, maka kita bersihkan. Ya, ini satu. Yang kedua, kita bersihkan baik secara zatnya, yaitu zatnya ya. Kemudian yang kedua sifatnya. Kemudian yang ketiga nama-namanya. Dari apa? Jangan sampai kita memberi nama yang bukan nama Allah. Nanti kalau antum berdoa nggak akan dikabulkan. Seperti antum mau perlu dengan saya. Nama saya kan Abu Humairah. Antum panggil pula Abu Hurairah. Abu Hurairah, saya nggak akan nengok. Nama saya bukan Abu Hurairah, nama saya Abu Humairah. Kan itu. Itu manusia kalau dipanggil bukan namanya aja nggak nengok tuh. Sekarang antum manggil-manggil Allah, antum salah manggil, maka ini akan bermasalah. Karena nama-nama Allah itu tauqifiyah, ikhwan, terima jadi. Nama Allah itu sudah baku. Yang 99 nama itu sudah baku. Bukan berarti kemudian cuma 99 nama. Ini yang kita ketahui 99 nama itu. Nama Allah itu banyak, hanya Allah yang tahu. Tetapi nama Allah itu baku sifatnya. Tidak bisa dirubah. Ya. Tidak bisa dirubah. Sehingga ketika baku dan tidak bisa dirubah, berarti jangan salah sebut, gitu maksudnya. Kalau antum salah sebut, nanti salah manggil. Kalau antum salah manggil, nggak akan dikabulkan doanya. Maka bersihkan nama-nama Allah dari salah sebut dari namanya. Makanya penting itu menghafal Asmaul Husna itu, supaya jangan salah sebut, ya kan? Kemudian yang keempat, kita bersihkan dari perbuatannya. Berarti ada 4. Kita membersihkan Allah dari zatnya. Jangan sampai disamakan dengan berhala-berhala selain daripada Allah. Yang kita lihat berhala-berhala selain daripada Allah itu karena mereka bisa dilihat, akhirnya bisa berkomentar kan. Ada orang nih nyembah berhala dari batu bapaknya, kemudian dipahat. Karena nampak oleh kita, terkadang adalah komentar dari kita itu, matanya agak ini pahatannya kurang bagus. Mesti kan ada kritikan kan? Kalau nampak kan, wujud berhalanya itu nampak, pasti banyak kritikan. Lah Allah itu tidak bisa dilihat, makanya tidak bisa dikritik. Gimana cara mengkritiknya? Barang itu, kalau kita mau mensifati itu ada 3 caranya. 1, antum pernah lihat, pamannya ini botol, ya. Oh ini botol. Ana katakan, antum tahu nggak botol itu seperti apa? Karena antum pernah melihat. Oh tahu botol kayak gini. Karena pernah melihat. Ya. Atau ada kembarannya. Ini ada kembarannya nih. Ya. Memang yang aslinya saya tidak tahu. Tapi KW-nya saya pernah lihat. Nah, mungkin betulnya kurang lebih. Atau tidak pernah melihat. Tidak ada KW-nya. Tapi dapat kabar dari orang yang pernah melihat. Sekarang kita terapkan dengan Allah. Ya kan? Siapa yang pernah melihat Allah? Tidak ada. Berarti tidak bisa kita terima. Kemudian, ada nggak orang yang pernah melihat kembarannya Allah? Mustahil Allah punya kembar. Bagaimana caranya? Paling tinggi yang ketiga. Kita mengenal Allah dari orang yang Allah utus sebagai nabinya, yang diberitahu tentang sifat dan nama-namanya. Rasulullah. Hanya itulah kabar tentang Allah dari Rasulullah. Makanya ketika kita bicara tentang nama dan sifat bagi Allah, tetapkan nama itu sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, atau sebagaimana yang Rasul tetapkan dalam hadis. Begitu juga sifat-sifatnya. Dengan tidak mentasbih menyerupakan. Dengan tidak mentakib membagaimanakan. Dengan tidak mentaktil menghapus dan begitu seterusnya.
Itulah akidah ahli sunnah. Ya. Jadi kita bersihkan termasuk perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah itu dua. Perbuatan Allah itu dua. Tidak lepas daripada al-fadlu dan al-adlu. Allah itu kalau berbuat sesuatu kepada hambanya, imma al-fadlu, imma al-adlu. Apa itu fadlu? Apa itu al-adlu? Kalau dia bermuamalah dengan orang-orang kafir, maka Allah bermuamalah dengan cara al-adlu, keadilan. Kalau dia bermuamalah dengan orang-orang yang beriman, maka Allah akan bermuamalah dengan cara al-fadlu. Fadlu itu dengan cara Allah lebihkan dengan rahmatnya. Makanya ketika orang-orang kafir, kenapa Allah ciptakan surga? Kenapa Allah ciptakan neraka? Allah ciptakan neraka karena al-adlu, keadilannya. Allah ciptakan surga karena al-fadlu, karunianya. Ketika Allah masukkan orang ke surga, berarti karena keutamaan dan rahmatnya. Ketika Allah masukkan orang ke neraka, itu bukan karena kezalimannya, tapi karena keadilannya. Nah, bisa dipahami. Ya. Jadi perbuatan Allah tidak lepas daripada dua. Lain dengan perbuatan hamba. Perbuatan hamba tidak lepas daripada tiga. Pertama, zalim. Hamba itu zalim. Tidak pernah adil. Ya. Ada, dan ini kebanyakan orang zalim. Kemudian yang kedua, adil. Dan ini sangat sedikit. Kemudian yang ketiga, di atasnya adil lagi. Yang disebut dengan al-fadl tadi. Dan itu sangat sedikit. Ya. Tapi Allah cuma dua ketika bermuamalah dengan kita. Imma bermuamalah dengan keadilannya, imma bermuamalah dengan kita dengan rahmat dan karunia-Nya. Ya, itulah Allah ciptakan surga dan neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di sini Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu al-a'la yang maha tinggi. Al-a'la ini sifat daripada Rabb. Ya. Dan kalimat Rabb sendiri itu kalimat khususiyah daripada kalimat rububiyah. Jadi kalau disebut Rabb artinya kita bicara tentang perbuatan Allah yang khusus bagi Allah. Seperti Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah menguasai dan begitu seterusnya. Ya. Makanya kalimat Ar-Rabb tidak boleh dipanggil kepada makhluk. Walaupun artinya Rabb itu secara bahasa adalah Sayyid, Tuan. Ya kan? Seperti ataupun pemilik, seperti Abdul Muthalib pernah mengatakan kepada Abroha, adapun unta itu saya Robnya, Rabbul Ibil, kan itu ya. Adapun Ka'bah itu ada Robnya sendiri, maksudnya Allah, kan itu ya. Atau kalimat Rabb itu bisa kalimat Sayyid. Rasul mengatakan tidak boleh kita ngomong, pamannya ada budak dengan tuannya. Kemudian kita katakan kepada budaknya ini, berilah makan kepada Rabbmu. Enggak boleh. Walaupun secara bahasa itu adalah sama makna Sayyid, tapi katakanlah berilah makan kepada Sayyidmu atau kepada Maulamu gitu ya. Jangan dikatakan Rabbmu. Nah, gitu. Karena Rabb itu khususnya bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali diidhafahkan. Ya, Rabbul Ibil, Rabbul Bait dan begitu seterusnya. Itu bahasa Arabnya, ya. Kemudian al-a'la tentu yang maha tinggi. Kalimat yang maha tinggi ini, ikhwan. Dan ini kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ulu, di atas ketinggian. Lalu apa yang dimaksud ketinggian itu? Maksudnya yang pertama, Allah maha tinggi itu maha tinggi secara zat wal makanah. Secara zatnya Allah itu di atas ketinggian. Ar-Rahman alal arsis tawa. Allah itu di atas ketinggian. Yang kedua, tinggi di sini maksudnya tinggi al-qadar, kemuliaannya. Maksudnya kemuliaan ini tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian yang ketiga, tinggi qaharnya. Apa qahar itu? Tidak ada yang dapat mengalahkan Allah. Semua bergerak dengan izin Allah. Kemudian yang terakhir, ya, tinggi nama dan sifatnya. Tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Disinilah kemudian kita tinggikan Allah Subhanahu Rabbiyal A'la. Makanya kenapa ketika kita membaca A'la ini dalam posisi kita rendah. Serendah-rendahnya orang ketika sholat dalam posisi apa? Sujud. Ya. Apa yang dibaca? Tidak Subhanahu Rabbiyal Azim, tapi Subhanahu Rabbiyal A'la. Bahwa kita ini rendah, Allah itu tinggi. Dalam posisi kita serendah-rendahnya dalam posisi sujud, kita katakan Rabbiyal A'la. Ya. Ada orang yang mengingkari bahwa Allah itu tidak di atas. Kelompok Jahmiyah.
sampai mengganti lafaz subhana rabbiyal a'la menjadi subhana rabbiyal asfal. Saya lupa namanya. Ada yang mengatakan Jahm ibn Safwan, seorang tokoh Jahmiyah. Ketika dia sujud, dia tidak mau mengatakan subhana rabbiyal a'la, dia ganti subhana rabbiyal asfal. A'la itu tinggi, asfal itu rendah. Maha suci Allah yang maha rendah, katanya. Allah itu tidak ada di ketinggian, juga diganti sama dia. Itulah Jahmiyah sesat kan itu. Intinya masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dengan melihat mata antum sudah redup gitu kan. Nah, saya pun sudah soak suaranya. Saya kira sampai di sini satu ayat saja kita kaji tafsir di malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya.